Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Ar-Rahman yang Ar-Rahimnya kita semua dapat berkumpul di rumah masing-masing. Kita semua dapat kembali merasakan nafas, dapat makan, minum, berpuasa, dan tentunya semua kita berdoa agar terhindar dari wabah yang sedang melanda Indonesia ini. Baik hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat suri tauladan beliaulah kita mempunyai tokoh yang dapat kita ambil hikmahnya, terus ambil pelajaran hidupnya, dan tentunya yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik nih, kali ini Ibu akan sedikit berbicara atau kita sama-sama akan belajar mengenai sebuah bagaimana cara kita menyikapi sebuah musibah. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau menurut Ibu tuh udah banyak musibah ya. Baik itu musibah banjir, musibah kebakaran, musibah wabah yang sedang melanda, dan tentunya musibah yang lainnya yang baik kita rasakan. Musibah ini sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran pun ada banyak peristiwa-peristiwa yang menceritakan tentang sebuah musibah. Contohnya musibah musibah banjir, terus juga musibah bagi orang-orang Yahudi, musibah kaum Lut dan lain sebagainya. Nah di sini sebenarnya kalau menurut Ibu tuh ada dua sikap orang yang mendapatkan musibah. Yang pertama, orang tersebut merasa frustasi, terus merasa kecewa, merasa dilema ya, merasa sedih dan merasa hidupnya tidak beruntung. Yang kedua adalah orang yang sabar. Sabar sih ada dua Yang pertama ada sabar ikhlas, ada juga yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas itu juga ada pengertiannya. Ikhlas itu seperti ini. Kita masih ngerasa bahwa kok bisa kayak gini ya. Kita masih sedikit mengeluh, tapi kita ikhlas nih menghadapinya. Misalnya kayak gini nih. Misalnya kita dapat musibah sekolah kita misalnya. Di sekolah kamu dapat musibah nih, kamu kehilangan uang 100.000. Situ kamu ngeluh, kok bisa sih hilang sih, ya Allah aku bisa kayak gini ya Allah, tapi ya Allah aku ikhlas akan terjadi ini. Nah itu biasanya ikhlas kayak gitu. Ikhlasnya orang-orang seperti kita pasti ada sedikit rasa mengeluhnya, itu ikhlas. Sedangkan yang kedua, kalau sabar yang berbentuk ridho, maka dia itu tuh tidak mengeluh, dan nauzubillah min zalik, dia juga tidak menyalahkan takdir hidupnya. Nah, kalau kita melihat dari sabarnya ridho ini, berarti intinya kayak gini, dia menerima takdir dia dan dia bersabar atas takdir yang telah Allah tetapkan. Sekarang kalau misalnya kita ketahui bahwa kan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah baik sekali memberikan hikmah dalam Al-Quran. Contohnya dalam menghadapi sebuah ujian. Kebanyakan dari kita nih, teman kita misalnya dapat ujian, dapat sebuah musibah, kehilangan uang tadi misalnya, dapat sebuah musibah, kita biasanya otomatis menjudge teman kita bahwa wah kamu ini dapat musibah, kenapa? Karena kamu itu banyak dosa, cepet-cepet tobat, ayo tobat. Nah itu kebiasaan kita ya, apa sih istilah itu, latah kita orang-orang. Ibu pun masih belajar, masih latah kayak gitu. Kalau teman ada dapat musibah pasti ngomong ya, kamu tuh lagi banyak dosa, tobat mumpung masih ada waktu, kayak gitu kan.
Padahal itu malah membuat orang tersebut malah ngedown, ya enggak? Contohnya pengalaman ibu sendiri, nak ya. Jadi ibu tuh punya musibah, pernah dapat musibah kehilangan HP. Bayangkan nak, 2 kali ibu kehilangan HP. 2 kali kehilangan HP kurang lebih ya tidak terlalu lama sih, pokoknya udah pernah kehilangan HP. Dan pada saat itu ada saudara ibu bilang ke ibu, bilang kayak gini, istighfar Tika, istighfar, soalnya hilang HP kamu tuh jarang sedekah, makanya sedekah. Jangan-jangan di uang kamu itu tuh ada harta, berapa persen dari harta wajib untuk fakir miskin, makanya banyak sedekah. Tuh, bayangin dah nak, posisi kita hilang HP nih, udah mah hilang HP, terus dalam hati, nah kawe, nggak tahu be, sebenarnya aku tuh sering sedekah. Sebenarnya dalam pikiran tuh ya ngomong kayak gini, sebenarnya aku tuh sering loh sedekah. Setiap hari Jumat kalau kotak lewat 1000 jadilah lah penuh amal aku. Nah terucap nak, itu sedekah terucap, hilanglah sudah tuh pahala. Udah mah hilang HP tapi juga hilang pahala. Nah hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita tuh malah bikin kita tuh rugi 2 kali. Yang tadi Bu bilang rugi 2 kali. Baiknya kalau teman kita yang dapat musibah, maka kita ngomongnya apa nak? Yaitu kita harus membahagiakan dia, memberikan kabar bahwa kemungkinan Allah itu kepengen dekat sama kamu. Terus atau enggak, oh bersabarlah Tik, coba kalau misalnya saudari ibu ngomong sabar, mungkin nanti ada rezeki yang lain, atau enggak makanya mungkin Allah ingin dekat sama kamu, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Nah kayak gitu, apa ya, angle yang bagus cara kita ngomong ke orang yang dapat musibah. Nah tapi jangan salah nih, beda lagi ibu. Kalau sebagai ibu yang mendapat musibah, maka ibu tidak boleh kegeeran. Nah kegeeran gimana nih? Kayak gini nih, udah mah ibu dapat musibah, terus ibu ngerasa ibu GR nih ke Allah, jangan-jangan ya bener ya, Allah itu pengen deket sama aku ya, kayak gitu ya, udah GR duluan. Nah akibatnya apa nak? Udah GR duluan, terus kita tuh jadi tidak mau mengintrospeksi diri. Afdolnya kalau kita yang mendapat musibah, kita itu harus mengintrospeksi diri. Jangan-jangan nih karena dosaku nih, karena hal buruk itu biasanya terjadi karena diri sendiri ya. Jangan-jangan karena dosaku, atau jangan-jangan apa ya salah aku ya, kita cari-cari apa ya salah aku ya, kayak gitu. Karena menurut hadis Qudsi yang mengatakan bahwa jika kamu mendapatkan nikmat, maka hal yang pertama kali kamu lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Tapi jika kamu mendapatkan sebuah musibah atau ujian, maka hal yang kamu lakukan adalah itu karena semua terjadi karena dosa kamu sendiri. Tuh, berarti angle kita berpikir, pandangan kita berpikir, kalau orang lain yang mendapat musibah, kita adalah berusaha untuk menghiburnya dengan cara mengatakan suatu sifat yang positif. Tapi kalau misalnya diri kita yang mendapatkan musibah, maka kita harus berintrospeksi diri, kayak gitu. Nih, ibu punya kisah, sebuah kisah. Pada zaman dahulu, waktu kekhalifahan Umar, di situ rakyat yang di daerah Umar itu, dia itu kan memimpin tuh waktu kekhalifahan Umar. Dia itu, rakyat itu pada bingung nak. Itu kan dulu tuh tempatnya tuh istilahnya tuh banyak warganya tuh, rakyatnya itu melakukan gembala domba. Dulu serigala sama domba itu saling kejar-kejaran. Jadi serigala tuh pengen makan domba we, makan domba we. Nah pada saat kekhalifahan Umar itu menjaga hubungannya sama Allah. Jadi saat itu rakyat tuh kebingungan, kenapa? Karena kok domba sekarang, serigala sekarang malah dia tuh mengembala domba, bukan memakan domba. Nah kayak gitu, itu berlangsung berlama-lama, bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba beberapa tahun yang kedana seterusnya, balik lagi nih tiba-tiba si domba dimakan serigala. Kalau yang kemarin pada saat itu domba digembala, ini domba dimakan sama serigala. Bingung tuh rakyatnya kan, bingung. Ini apa yang terjadi? Tiba-tiba dapat kabar, ternyata Khalifah Umar itu meninggal dunia. Nah,
Berarti nak, saat meninggal dunia, karena Khalifah Umar tuh orangnya tuh menjaga hubungan dia sama Allah, kembali lagi seperti semula. Si domba sama serigala tuh tidak baik lagi hubungan mereka. Berarti kalau kita menjaga hubungan kita sama Allah, maka Allah akan menjaga hubungan kita dengan sesama. Karena itu nak, kita harus menjaga hubungan kita sama sesama. Kita harus berprasangka baik kepada Allah, dan kita harus kembali bersabar dengan cara ridho atas apa yang telah Allah tetapkan. Yang tadi, ibu juga punya kisah yang di Al-Quran. Sebelum kisah, kita baca Al-Quran dulu nak ya. Jadi teman-teman baca surat, ayo, ini surat andalan, tebak nih surat apa ya? Surat andalan teman-teman. Ini surat pendek yang sering kita baca saat sholat fardu, dan ternyata itu artinya luar biasa. Kalau teman-teman tadi kan udah merasa kehilangan nih, kayak ibu udah merasa kehilangan HP, terus ibu mikir gimana ya caranya biar dapat HP lagi, kira-kira bisa dah ya Allah, uang udah mati pi segala macam, gimana caranya? Terus kita sama-sama baca surat Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya nih, Qul, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa di sini berarti satu. Dia orang yang satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala orang yang satu-satunya, Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nih, perhatikan ayat yang kedua. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang pertama, katakanlah dialah yang Maha Esa. Satu. Berarti saat kita merasa tidak bisa, ada surat Al-Ikhlas di sini yang menyatakan bahwa kalau minta sesuatu ada Allah. Kalau mau minta, kan Allah kan Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maka kita kalau minta sesuatu kepada Allah. Karena mengapa? Karena Allah lah yang tempat kita meminta, karena Ia Esa. Tetapi diiringi dengan tadi, kita harus merasa apa yang kurang dari kita harus tobat istilahnya kan. Terus ngerasa ini ada yang salah dari saya nih kayak gitu. Dan setelah kita merasa kayak gitu, kita bisa minta sama Allah. Yakinlah, insya Allah Allah akan mewujudkannya. Intinya, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran atau apa segala macam, maka teman-teman diwajibkan untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta lindungan Allah. Wallahu a'lam. Sama-sama kita belajar untuk terus berusaha agar dekatkan diri kepada Allah. Nih, memang sih kalau ibu perhatikan, ibu mah tapi bu kayak susah gitu bu lakuinnya. Iya, emang susah kalau kita tidak berusaha untuk belajar. Jadi tidak usah kita tidak usah muluk-muluk untuk A, B, C, D, tapi satu aja yang kita pelajari sekarang, gimana caranya kita untuk menghadapi ujian tersebut, musibah tersebut. Jadi kalau misalnya anak murid ibu kehilangan HP atau kehilangan pena atau kehilangan uang, maka hal yang pertama adalah kalian harus ridho dan bersabar. Teman-teman yang lain, kalau temannya kehilangan, jangan langsung ngejudge ya, jangan langsung ngejudge. Makanya kamu banyak dosa. Lebih baik adalah apa nak? Kita harus mengatakan bahwa mungkin Allah ingin dekat denganmu, mungkin ada rezeki yang lain. Dan kita sendiri harus apa? Kita harus berpikir bahwa semua kesalahan, semua yang terjadi pada saya, hal buruk itu pasti karena dosa saya. Dengan begitu kita akan selalu berintrospeksi diri, terus kita akan lebih waspada, lebih memikirkan bahwa sesuatu itu terjadi karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak kisah tentang sahabat Rasul pun yang mengatakan tentang bersabar dan juga tentang hikmah-hikmah dari Muhammad SAW. Mungkin itu saja. Sama-sama yuk kita berdoa. Mungkin itu saja dari ibu. Semoga kita semua
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ibu ingatkan, sebenarnya Ibu menyampaikan cuma satu hal sih, untuk bersabar kalau dapat musibah, dan jangan ngatain orang kalau orang tersebut dapat musibah. Sama-sama kita berdoa yuk, semoga wabah corona ini cepat mereda, semoga kita semua dapat sehat selalu, hidup kita berkah, dan Allah memberikan ridho kepada kita. Dan terima kasih Ibu, semoga kalau jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf, karena kebenaran hanya Allah, sedangkan kesalahan itu pasti datangnya dari manusia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.